Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan pada kegiatan webinar ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Insya Allah kita sekarang sudah jam 11.25. Soalnya presentasi saya 30 menit. Nanti dilanjutkan dengan pertanyaan. Saya share screen dulu ya. Oke, bisa terlihat di layar? Layarnya bisa terlihat? Bisa. Oke. Ya, ini materi atau tema yang akan saya angkat dalam tema Guru Hebat Menulis di Era COVID ini adalah penelitian tindakan kelas PTK Asyik. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya tahu kebanyakan dari peserta analog teacher of learning ini itu adalah guru-guru. Nah, jadi saya angkat sebagai penelitian untuk guru-guru. Penelitian tindakan kelas PTK Asyik. Jadi ketika mendengar PTK, buang rasa ragu, rasa takut, rasa grogi. Jadi makanya saya tambahkan kata asyik. Karena terkadang ketika kita melakukan penelitian, itu ada rasa gimana gitu. Nah, jadi saya tambahin kata asyik. Padahal kata asyik ini cuma tambahan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kenapa dilakukan penelitian tindakan kelas? Nah, ini harus kita jawab dulu ya pertanyaan ini. Kira-kira ada yang bisa jawab dari teman-teman guru hebat semuanya yang ada di Zoom, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa harus PTK? Perpustakaan sekolah itu baru jumlahnya 3.696. Dan lihat semuanya. Mudah-mudahan PGRI punya. Oke, langsung aja saya jawab. Mengapa harus PTK? Jadi guru itu adalah orang yang paling mengetahui tentang perkembangan dan kemajuan prestasi belajar peserta didiknya pada mata pelajaran yang dia punya. Nah, jadi guru pula yang mengetahui dengan pasti ada tidaknya masalah yang dihadapi peserta didiknya dalam memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Guru itu perannya sangat besar ketika mengetahui muridnya terjadi masalah ketika hendak memahami pelajarannya. Jadi guru memperhatikan dari hari ke hari, dari pertemuan ke pertemuan, perilaku karakter peserta didiknya. Dengan kata lainnya, guru adalah sumber informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peserta didik. Nah, jadi itu. Berikutnya itu kenapa PTK? Jadi PTK itu adalah suatu jenis penelitian tindakan kelas, di mana permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang benar-benar dihadapi oleh peserta didik. Jadi masalah ketika penelitian PTK itu adalah konkret dan dirasakan dihadapi oleh sebagian besar peserta didik. Nah, sekaligus juga permasalahan yang muncul secara terus-menerus di kelas ketika guru mengajar. Nah, itu jadi kenapa PTK. Jadi permasalahan yang demikian hanya bisa ditangkap oleh seorang guru yang setiap harinya berhadapan dengan mereka. Mereka itu maksudnya siswa murid. Jadi bukan orang lain yang hanya datang sekali-kali. Jadi penelitian PTK ini adalah dilakukan oleh guru, bukan orang lain. Jadi guru pula yang mengetahui secara pasti apakah masalah yang muncul di kelas itu perlu penanganan segera dan jika tidak diatasi dapat mengganggu proses pembelajaran. Nah, makanya harus dilakukan PTK. Nanti akan saya perbandingkan apa sih penelitian PTK dengan penelitian yang lain. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, ini menurut Hopkins 1993 itu di halaman bukunya 63. Kenapa PTK? Jadi ketika kita ingin melakukan PTK itu apa yang sedang terjadi? Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua itu apa? Yang kedua apa yang sedang berlangsung itu mengandung permasalahan. Nah, kita analisis. Yang K, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya? Nih, munculkan dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Terus D, saya ingin memperbaikinya. Nah, yang berikutnya saya mempunyai gagasan yang ingin saya cobakan di kelas. Gagasan itu nanti bisa metode, strategi, atau model. Berikutnya, apa yang dapat saya lakukan dengan hal semacam itu?
Oke, saya lanjutkan. Nah, ini perbandingannya ya. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber yang pertama kita tadi itu Dr. Hajah Geminestiti Sakir SPD MPD, beliau memaparkan bagaimana penelitian itu. Nanti guru-guru hebat semuanya perlu diketahui dalam penelitian itu ada namanya jurnal. Jurnal itu nanti untuk mempublish penelitian kita. Terkadang kita membuat PTK ya, tapi tidak dipublish. Keperluan PTK juga bisa digunakan untuk kenaikan pangkat bagi guru-guru. Tapi ketika kita publish, maka penelitian kita itu akan bernilai bagi orang lain. Nah, nilai ini nanti bisa menjadi rujukan untuk orang-orang lain. Bisa melalui strateginya, metodenya, atau medianya. Nah, perlu diketahui juga ya, jurnal itu kalau di pemecahannya itu ada terbagi 5. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama, jurnal nasional. Nah, itu nilainya kalau di penelitian dosen sendiri itu tingkatan paling bawah. Jurnal nasional yang ada ISSN-nya. Berikutnya ada jurnal akreditasi nasional. Jurnal akreditasi nasional ini itu nanti masuknya penilaian dari Sinta. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu guru hebat semuanya mau mencari-cari informasi nanti apa sih Sinta itu? Sinta itu nanti ada pengindeks jurnal akreditasi nasional. Itu nanti ada tingkatannya lagi Sinta. Ada Sinta 1 hingga 6. Tingkatan yang paling tinggi adalah Sinta 1. Berikutnya ada lagi jurnal yang terindeks DOAJ ya. Berikutnya ada jurnal internasional. Jurnal internasional juga ada 2, jurnal internasional bereputasi dan jurnal internasional tidak bereputasi. Tapi maksudnya jurnal internasional itu adalah jurnal yang di luar dari Indonesia. Nah, jadi jurnal akreditasi internasional itu pun ada 2 pengindeksnya. Yang pertama itu Scopus. Scopus itu apa? Jadi Scopus itu adalah pengindeks sama seperti Sinta. Kalau Sinta tadi pengindeksnya di Indonesia. Kalau Scopus itu di internasional. Bahkan ada ya jurnal Indonesia yang sudah terindeks internasional, sudah terindeksi Scopus. Berikutnya ada lagi pengindeksnya WOS, itu juga termasuk jurnal internasional. Nanti ada beberapa tingkatannya. Insya Allah kita akan terus mempelajari tentang penelitian ini, akan lanjut terus. Ini hanya sebagian kecil sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ibu Hajah, Dr. Hajah Geminestiti Sakir SPD MPD. Beliau sangat berpengalaman dengan penelitian. Jadi nanti bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ingin berdiskusi atau ingin sekedar sharing ke Ibu narasumber kita pertama, disilahkan. Nanti bisa dibuka di link YouTube beliau. Beliau banyak membuat video tentang edukasi, terutama tentang penelitian. Nanti bisa di-share. Bagaimana Ibu lihat Bapak Ibu guru sekalian yang mendaftar kemarin, ada link YouTube-nya. Nanti bisa di like, komen, di subscribe nanti. Biar kalau subscribe nanti ketika Ibu upload video terbaru nanti akan otomatis masuk di handphonenya. Nah, ini kita lanjutkan ya di materinya. Jadi sini ada perbandingan. Nah, sini pertama ketentuan untuk penelitian. Kalau PTK itu pelakunya siapa? Subjeknya siapa? Itu guru. Sedangkan penelitian formal itu kan ketika Bapak Ibu guru sekalian kalau masih ingat ketika mau membuat skripsi. Jadi penelitinya itu bukan guru, tapi bisa mahasiswa, maksudnya orang lain ini bisa mahasiswa. Bahkan siapa saja bisa. Tapi kalau PTK itu guru yang mengajar di kelasnya. Tidak bisa orang lain yang melakukan PTK yang tidak mengajar di kelas itu. Jadi tidak bisa. Itu ketentuan yang pertama ya. Yang ketentuan yang kedua itu apa? Nah, jadi ketentuan bagian permasalahan. Jadi PTK itu diagnostik ya. Dia langsung merujuk nanti. Masalahnya apa ketika ada di kelas itu? Langsung itu yang diperbaiki. Sedangkan penelitian formal itu apa? Induktif, deduktif. Dia tadi dari umum dulu ke khusus, dari khusus ke umum, bisa penjabaran, bisa pengerucutan dan sebagainya. Yang ketiga apa? Ini tujuannya. Jadi tujuan PTK itu adalah praktisi. Praktisi apa? Untuk mengetahui suatu masalah yang terjadi di kelas, lalu diperbaharui untuk dicari solusinya. Agar pembelajaran di kelas itu bisa berjalan lancar. Terkadang kan ketika kita di sekolah, di kelas, itu ada beberapa murid yang mungkin kesulitan belajar, mungkin tidak ada motivasinya sekolah, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Dan ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu guru sekalian.
Ini untuk memberlangsungkan pembelajaran kita lebih efektif dan efisien. Nah, yang tadi tujuannya itu praktisi. Kalau penelitian formal itu tujuannya apa? Itu memverifikasi dan menemukan teori yang dapat digeneralisirkan. Nah, jadi perlu diketahui ya, ada beberapa tingkatan. Kita tahu skripsi itu kalau Prof saya dulu yang mengatakan ya, tingkatan skripsi itu hanya untuk menerapkan metodologi. Nah, itu sudah cukup untuk skripsi. Tapi kalau untuk tesis itu nanti mengembangkan beberapa metodologi. Dan untuk yang disertasi, nah, Ibu narasumber kita itu sudah melewati yang tahap ketiga. Kalau saya masih di tahap 2, insya Allah doakan lagi proses untuk ke tahap ketiga. Nah, jadi namanya disertasi itu apa? Itu menemukan sesuatu hal yang baru. Nah, jadi beberapa tingkatannya itu nanti. Skripsi, tesis, dan disertasi. Kita lanjutkan yang nomor 4, sampel. Nah, sampelnya untuk penelitian tindakan kelas itu apa? Murid yang bermasalah. Itu yang kita teliti. Itu menjadi fokus kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau penelitian formal itu representatif, dia bebas. Yang berikutnya yang kelima. Nah, sekarang fungsinya. Dari ketentuan tadi fungsinya apa? Perbaikan pembelajaran siswa. Nah, ini yang paling utama ya, dilakukannya penelitian tindakan kelas itu untuk memperbaiki siswa belajar, untuk meningkatkan motivasi dan sebagainya. Nah, sedangkan penelitian formal itu pengetahuan, untuk segera pengetahuan prosedural, materi yang teruji. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat tahapan-tahapannya. Di sini ada sumber masalah penelitian. Kita lihat dulu di kondisi aktual. Jadi ketika ada kondisi aktual, ditambah kesenjangan, itu masalah penelitian, ditambah keinginan yang diinginkan oleh guru, timbullah permasalahan. Nah, di sini kita bisa melakukan penelitian tindakan kelas. Kalau di kelas ini kita bisa melakukan, itu tidak mungkin ya, tidak ada masalah. Mesti ada masalah di setiap kelas itu. Nah, bagaimana kita guru menelusuri bagaimana masalah itu? Masalah ini bisa dicari ya dengan apa? Dengan tes dan non tes. Tes apa? Dengan cara mengadakan ujian. Bukan ujian ya dengan tes. Kalau dengan non tes itu bisa dengan skala. Skala baik, cukup, sangat baik. Nah, itu skala. Nanti bisa ada 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode dan desain penelitian. Nah, ini saya mengambil model dan spiral and integral. Ini yang pertama itu untuk penelitian PTK itu harus adanya rencana. Itu yang pertama dulu. Ketika sudah selesai rencananya, baru kita melakukan tindakan, action. Kalau rencana, plan, action, lalu kita lanjutkan observasi. Setelah observasi, lalu refleksi. Nah, dalam refleksi ini nanti akan saya jabarkan terkait tentang kerangka penelitian PTK. Ini secara simpel ya saya buatkan. Sebenarnya ada lagi beberapa kerangka, tapi tujuan kita sudah terpenuhi nanti insya Allah. Jadi ada 4 ya, metode dan desain penelitian oleh PTK itu. Pertama, rencana, tindakan, observasi, refleksi. Kita next ya. Nah, sekarang ini isi laporan PTK. Apa saja sih komponen dari laporan PTK itu? Yang pertama itu cover dulu. Cover ini nanti ada masuk judul. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Judul itu bagaimana, halaman pengesahan nanti bisa di kelas sekolah ya. Abstrak itu bagaimana, data pengantar, daftar isi, daftar tabel kalau ada ya, daftar gambar. Terus nanti bab satunya, bab 1 apa biasanya PTK? Itu pendahuluan. Itu bab 1, bab 2-nya kajian pustaka. Bab 3-nya metodologi penelitian. Bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan. Nanti di bab 4 ini hasilnya. Yang terakhir bab 5 penutup. Oke.
Terus di bagian belakangnya nanti harus ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini biasanya kita mengambil kebanyakan itu di bab 2-nya nanti, kajian pustaka. Jadi beberapa rujukannya dari para ahli atau penelitian terdahulu. Terus adanya lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini bisa nanti ketika melakukan PTK itu kan harus ada membuat RPP. Kita nanti bisa dicantumkan RPP-nya sana. Terus hasil pengamatannya seperti apa? Nanti ada kuesioner ya, kuesioner untuk guru, kuesioner untuk siswa, dan sebagainya. Terus ada daftar nilai dan hasil belajar. Nah juga disiapkan nanti. Kalau kita tes, nanti disiapkan soal-soal ketika selesai memberikan materi. Terus bagaimana tiap siklusnya. Nanti karena PTK itu ada siklus. Siklus pertama diujikan apakah sudah meningkatkan nilai peserta didik atau kalau sudah meningkatkan motivasi peserta didik. Nanti ada siklus. Kalau belum, kita tetap menggunakan misalnya metode 1, kita tetap metodenya tapi kita perbaharui apa yang kurang. Makanya ada refleksi. Nanti kita lanjutkan ke siklus 2. Kalau siklus 2 belum berhasil, bisa nanti siklus 3 dan seterusnya. Kita ujikan sampai kita jenuh atau kita bosan. Oh, ternyata metode ini, media ini, model ini, strategi ini kurang tepat untuk siswa di kelas ini. Bisa saja terjadi. Oke, terus foto-foto. Nah, terakhir. Kita lanjutkan. Ini kita iklan dulu. Tadi kita sudah berbicara tentang isi dari PTK. Yang pertama tadi judul. Nah, judul tadi sebagaimana sudah disampaikan ya oleh narasumber yang pertama kita itu cukup jelas ya. Tadi judul. Ini saya hanya mengulang sedikit ya. Tadi sudah cukup jelas penyampaiannya di sini. Judul itu singkat aja. Nanti biasanya kalau untuk judul itu ada pembatasan kata ya. Kalau di tempat kami perguruan tinggi itu ada 15 kata ya pembatasan judul ya. Agar tidak terlalu panjang, itu judul singkat, jelas, sederhana dan komunikatif. Jadi judul itu bisa menyampaikan isi dari hasil PTK nanti. Nah, yang kedua itu mencantumkan sasaran dan lokasi penelitian. Jadi sasarannya apa? Lokasinya di mana? Nah, itu dicantumkan nanti kalau PTK ya. Kalau memang sebagian penelitian yang bukan PTK itu tidak dicantumkan, bisa nanti dicantumkan di bab selanjutnya, bisa. Tapi untuk PTK itu dicantumkan sasaran dan lokasi penelitian. Misalnya, saya pernah menulis PTK dengan judul upaya meningkatkan nilai hasil belajar siswa dengan model pembelajaran picture and picture di sekolahan SD bla 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 bla. Nah, seperti itu nanti dijelaskan ya lokasi penelitiannya di mana, sekolahnya di mana, kelasnya berapa, bisa dicantumkan di judul dari PTK kita. Terus yang ketiga apa? Nah, ini yang terpenting, menggambarkan apa yang ingin ditingkatkan dan cara yang akan digunakan. Kita ingin meningkatkan apa? Upaya meningkatkan nilai hasil belajar siswa. Caranya bagaimana? Dengan cara model pembelajaran picture and picture. Nah, maka kenapa saya kasih warna berbeda ya? Ini warna hitam. Ini untuk menunjukkan dua ini. Jadi setiap judul itu apa yang kita ingin tingkatkan dan caranya bagaimana. Nah, itu sudah terjawab nanti. Yang berikutnya yang keempat itu dapat dirumuskan di bagian terakhir, nanti apa tambahannya bisa dirumuskan di bagian terakhir. Mungkin setelah PTK kita selesai bisa ditambahin judul sedikit. Oke, kita lanjutkan. Itu terkait tentang judul. Nah, sekarang masuk ke bab 1. Bab 1 apa? Itu yang saya tuliskan ini standar yang paling ya insya Allah tidak terlalu ribet. Nah, itu pertama itu apa? Latar belakang penelitian dulu. Dituliskan latar belakangnya apa, nanti dijelaskan. Kenapa kita mengadakan penelitian? Dijelaskan. Oh, kenapa mengadakan penelitian? Karena ketika masuk mungkin di kelas 6 tema ini itu ada siswa yang kurang semangat untuk belajar. Nah, ini bisa dilakukan penelitian. Itu termasuk latar belakang nanti. Berarti kita mencari motivasinya nanti kalau semangat. Motivasi nanti kita menggunakan teori siapa, nanti ada. Yang berikutnya, rumusan masalah penelitian. Nah, kita rumuskan. Berarti tadi ketika kita mengetahui latar belakang masalah, berarti kita penelitian ini untuk mengatasi, meningkatkan motivasi. Nanti beriringan ya dengan tujuan penelitian. Yang terakhir itu manfaat penelitian. Kita sampaikan manfaat penelitiannya untuk siapa. Kalau kita
teruskan penelitian PTK ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber pertama tadi, kita lanjut ke jurnal. Nah, itu sangat besar manfaatnya. Nah, kita juga di Analytic Learning ini juga sudah membantu beberapa guru ya yang menembuskan PTK-nya ke jurnal. Nanti bisa menghubungi admin kita atau nanti bisa berdiskusi dengan narasumber kita yang pertama tadi sebagaimana beliau jelaskan. Kita lanjutkan ya. Nih, bab 2-nya apa? Nah, biasanya bab 2 ini pada kajian pustaka itu berisi pengertian. Nah, di sini harus jelas. Jadi, ketika seseorang membaca penelitian kita, dia akan mengetahui, oh yang dimaksud ini dan sebagainya. Terus adanya teori-teori dari para ahli. Kita tidak bisa mengadakan teori karena kita kalau mengadakan teori kita belum teruji. Tapi kalau para ahli, mereka teorinya sudah teruji. Jadi kita mengikut aja. Teori motivasi ya yang disampaikan oleh Maslow itu ada 6 tingkatannya. Kita bisa menggunakannya itu nanti. Banyak buku-bukunya. Nah, berikutnya yang ketiga itu apa? Kajiannya itu model. Model apa? Model pembelajaran banyak. Yang sebagaimana saya pernah lakukan PTK itu model picture and picture itu model. Nanti apa bedanya model sama media? Kalau model itu pembelajaran itu dari awal hingga akhir itu sudah ada kerangkanya. Tapi kalau media itu alat yang kita gunakan. Contohnya seperti saya sampaikan tadi, saya putarkan videonya itu adalah media berbasis visual dan audiovisual. Terus ada juga yang ketiga itu strategi apa yang akan kita gunakan. Nah, itu biasanya di kajian pustaka bab 2. Yang terakhir yang keempat itu dapat dirumuskan pada bagian terakhir, bisa dirumuskan nanti juga bagian terakhir ketika sudah selesai atau kita menemukan hal yang baru ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang bab 3. Bab 3 apa isinya? Nah, bab 3 itu pertama rancangan penelitian. Jadi metodologi penelitian ya, itu pertama rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu apa saja isinya? Nah, jadi sini. Jenis penelitian PTK, banyak siklus yang dilakukan. Nah, jadi kita sampaikan, kita menggunakan jenis penelitian siapa yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Ini ada yang 4, nanti siklusnya ada yang 3 dan sebagainya. Terus kita sampaikan berapa banyak siklus yang akan kita gunakan di penelitian tindakan kelas nanti. Kita ini dulu, kita targetkan dulu, mungkin 1 kali, 2 kali. Nanti kalau belum berhasil, bisa kita ulang. Nanti siklus. Berikutnya, subjek penelitian. Nah, subjek penelitiannya itu sudah jelas, itu siswa yang ada di kelas yang kita ajar. Berikutnya, waktu penelitian. Nah, waktu penelitian juga harus ditentukan agar penelitian kita tidak molor dan tidak berkepanjangan. Nanti kalau penelitian berkepanjangan, itu malah bikin sakit kepala kita nanti. Malah bikin bikin pusing nanti. Makanya harus ditentukan waktunya. Misalnya target PTK kita adalah 2 kali pertemuan. Berarti 2 siklus. 2 kali pertemuan bisa dengan 1 RPP. Atau bisa 2 dengan 2 RPP. Nanti bisa dikondisikan. Apalagi sekarang RPP kita RPP 1 lembar ya. Terus ini lagi, langkah-langkah penelitiannya apa saja. Nah, kita uraikan. Pada siklus pertama, apa yang kita lakukan? Siklus kedua, melanjutkan daripada siklus yang pertama, hal yang mana yang harus ditingkatkan, kita lanjutkan, ditingkatkan di siklus kedua. Nanti ada namanya guru kolaborator. Nanti akan kita jelaskan juga. Berikutnya meliputi, nah ini siklus itu meliputi perencanaan. Direncanakan dulu, termasuk pembuatan RPP. Terus tindakannya, melakukan. Terus pengamatan, baru refleksi. Nah, ini 4 siklus yang ada. Perencanaan, tindakan, pengamatan, sama refleksi. Yang berikutnya, apa yang harus penelitian itu instrumen penelitian. Nah, ini penting. Nanti penilaian-penilaiannya di instrumen penelitian. Dulu, apa yang harus kita lakukan? Yang dinilai apa? Nanti instrumen, kita minta bantuan kolaborator untuk improve. Siswa juga ada instrumennya. Apa yang perlu dilakukan? Apakah bertanya ketika selesai atau tidak bertanya dan sebagainya. Yang ketiga baru teknis analisisnya. Nanti kita menghitungnya bagaimana, bisa nanti menghitung menggunakan yang sudah tes ya. Tes itu nanti upaya hasil siswa. Kalau non tes nanti bisa motivasi dan sebagainya. Kita lanjutkan ke bab 4. Bab 4 apa? Nah, bab 4 ini
hasil dari penelitian kita tadi bab 1, bab 2, bab 3, ya hasilnya adalah bab 4. Bab 4 itu ada 2 biasanya. Hasil penelitian siklus 1, siklus 2 dan seterusnya. Nah, kita jabarkan apa temuan-temuan kita ketika melakukan PTK, melakukan tindakan. Kita jabarkan aja, tuliskan aja dulu situ. Terus di nomor 2-nya baru kita pembahasan hasil. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bab 5, penutup. Penutup itu hanya 2, kesimpulan dan saran. Oke, kita next. Nah, selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penelitian tadi. Nah, sekarang mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Salah hilap, mohon maaf. Kalau mau topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.